Salamat, hatur nuhun, arigato, terima kasih, xie, kamsahamnida, kobungkap, dan sekali lagi terima kasih. Apakah kalian bilingual, tringual, atau multingual? Atau mungkin kalian seorang polyglot atau lebih-lebihnya seorang hyperpolyglot. Apa itu polyglot? Polyglot atau polyglotisme adalah sebutan bagi orang yang mahir menggunakan banyak bahasa. Tapi belum ada kesepakatan mengenai berapa banyak bahasa yang harus dikuasai seseorang agar bisa disebut polyglot. Ada yang bilang sih minimal 4 atau lebih, karena orang yang mahir dengan 2 bahasa biasanya kan disebut dengan dwibahasa atau bilingual, dan 3 bahasa yang biasa disebut tringual. Jadi istilah multibahasa yang melebihi itu disebut dengan polyglot. Ahli bahasa bernama Richard Hudson memakai kata hyperpolyglot untuk menyebut orang yang fasih berbicara dalam 6 bahasa atau lebih. Mozefanti adalah salah satu contoh terbaiknya. Dengan kemampuan luar biasanya dalam berbicara berbagai bahasa, Mozefanti ini memegang rekor dunia untuk kefasihan multibahasa dan dianggap sebagai polyglot terhebat dalam sejarah. Joseph Kaspar Mozefanti, mohon maaf lah ya kalau salah sebut namanya ya. Joseph Kaspar Mozefanti adalah seorang yang fasih berbicara sekitar 38 bahasa dengan 50 dialek. Dan banyak yang menduga bahwa ia sebenarnya bisa berbicara lebih banyak lagi, karena bakat yang luar biasa dalam mengingat kata-kata dan kecintaannya pada pembelajaran. Bahkan dengan keterampilan semua itu, ia lakukan tanpa meninggalkan Italia dan tetap berhasil belajar cara berbicara bahasa walau tanpa aksen. Orang-orang dari seluruh dunia bahkan datang untuk menantangnya dalam bahasa ibu mereka. Mereka semua melaporkan rasa kagum kepada kefasihan pria ini. Masa lalunya, ia adalah putra seorang tukang kayu miskin dari Bologna. Sebagai siswa sekolah dasar di Bologna, Mozefanti muda itu belajar bahasa Latin, Yunani kuno, Spanyol, Jerman, dan bahasa asli Amerika Tengah dan juga Selatan dari mantan misionaris Jesuit. Selain kecintaannya yang besar terhadap studi, ia juga menambahkan daya ingat yang luar biasa sehingga pada usia 12 tahun ia dapat memulai kursus filsafat selama 3 tahun. Ia mengabdikan dirinya untuk mempelajari bahasa-bahasa timur dan pada tahun 1797 ia akhirnya diangkat menjadi kepala Departemen Bahasa Ibrani di Universitas Bologna dan ditasbihkan sebagai seorang pendeta. Ketika Republik Cisalpine, sorry lah ya kalau salah nyebutnya ya, itu didirikan, ia menolak untuk bersumpah setia. Tetapi karena hal itu ia kehilangan jabatannya di universitas dan terpaksa memberikan pelajaran private untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, antara tahun 1799 dan 1800 itu pada masa selama Perang Napoleon, ia mengunjungi banyak rumah sakit di Bologna yang dipenuhi oleh orang-orang asing terluka dan orang-orang itu hampir dari semua segala penjuru di Eropa. Pada saat itu juga ia merawat mereka dan mulai mempelajari bahasa-bahasa Eropa lainnya. Dan juga Mozefanti juga memanfaatkan kesempatan itu ya untuk menyempurnakan pengetahuan tentang bahasa-bahasa yang telah dipelajarinya, serta sekalian mempelajari bahasa-bahasa baru.
Lalu pada tahun 1803 ia diangkat menjadi asisten di perpustakaan institut dan kemudian menjadi seorang profesor bahasa Ibrani dan Yunani di universitas. Lalu pada tahun 1806 ia mendapatkan undangan dari Napoleon untuk tinggal di Paris, tetapi beliau menolak undangan tersebut. Pada tahun selanjutnya, 1808, jurusan bahasa di bawah tanggung jawab Mozzevanti, yaitu Ibrani dan Yunani di universitas, itu ditutup oleh institut. Sebagai kompensasi pensiun dia dibayar hanya sebesar 1.000 lira. Kalau sekarang sih setara dengan 400.000 rupiah ya, benar-benar gaji seorang honorer. Lalu setelah hampir 7 tahun, tepatnya 1814, beliau itu dipanggil kembali menjadi kepala pustakawan universitas. Dan tak lama kemudian, pada tahun yang sama, Paus Pius VII meminta Mozzevanti untuk tetap tinggal di Roma dan mendapatkan ilmunya langsung pada pelayanan tahta suci. Undangan kali ini itu diterima ya oleh pendeta yang rendah hati itu, tidak seperti Napoleon. Di Roma ia juga memanfaatkan kesempatan untuk mempraktikkan bahasa yang telah dia kuasainya dan menguasai bahasa-bahasa baru yang baru ditemuin. Untuk mempelajari bahasa Mandarin, seorang Mozzevanti ini ia pergi ke perguruan tinggi Capo di Monte untuk misi-misi luar negeri di Naples. Sungguh mengherankan ya mendengar bahwa ia menguasai bahasa Mandarin dalam waktu 4 bulan dan ia merasa bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa tersulit yang pernah ia coba pelajari. Tersulit aja cuma butuh 4 bulan. Pada tahun 1833 yaitu diangkat menjadi kepala penjaga perpustakaan Vatikan dan konsultan koregrasi untuk mengkoreksi buku-buku liturgi ritus dari timur, yang mana ia menjadi prefek itu master lah ya. Pada tanggal 12 Februari 1838, ia akhirnya diangkat menjadi kardinal dengan gelar Santa Onofrio Algianicolo. Jadi ya mohon maaf lah ya kalau salah nyebut ya. Ia juga merupakan anggota kongregasi propaganda, ritus, indeks, dan pemeriksaan uskup. Lalu pada tahun 1448 terdapat sebuah peristiwa, yaitu penyakit menggerogoti kesehatannya yang sudah melemah dan kombinasi pneumonia dan demam lambung akhirnya mengakhiri hidupnya. Ia dimakamkan tanpa upacara di makam sederhana di gereja titulernya, yang akhirnya di atasnya didirikan sebuah monumen pada tahun 1885. Lalu benarkah rumor mengenai Mozzevanti menguasai hingga lebih dari 100 bahasa? Berbagai laporan anekdot mengklaim bahwa Mozzevanti menguasai puluhan bahasa dalam berbagai tingkatan. Jumlah pasti yang dikuasai Mozzevanti tidak pasti, begitu pula tingkat dan jangkauan kemampuannya dalam bahasa-bahasa tersebut. Keponakan beliau memberikan daftar berisi 114 bahasa. Biografi Mozzevanti tahun 1858 yang ditulis oleh pendeta Katolik Charles Russell memberikan daftar berisi 72 bahasa yang diurutkan ke dalam 4 kategori berdasarkan tingkat kemahirannya. Menurut Russell, Kardinal Mozzevanti berbicara dengan sempurna dalam 38 bahasa, diantaranya wah, banyak banget nih ya. Selamat mendengarkan lah ya.
bahasa Ibrani Alkitabah dan Rabbinic, bahasa Arab, bahasa Kasdim, Koptik, Armenia, kuno dan modern, Persia, Turki, Albania, Malta, Yunani, kuno dan modern, Latin, Italia, Spanyol, Portugis, Prancis, Jerman, Inggris, Illyria, Rusia, Polandia, Bohemia, Magyar, Cina, Suryani, Gis, Amharik, Hindustan, Gujarati, Basque, Wallachia, dan terakhir bahasa California. Itu dia ya. Lalu ia berbicara dalam bahasa yang kurang sempurna, itu ada 9 yang diklaim telah sering diuji dan diucapkan dengan sangat baik. Lalu ada 9 bahasa yang diucapkan dengan lancar tetapi belum cukup diujinya. Dan ada 11 bahasa juga yang jarang diucapkan dan kurang sempurna. Lalu ada 8 bahasa yang masuk ke dalam kategori sebagai diucapkannya kurang sempurna di beberapa kalimat dan bentuk percakapannya. Dan terakhir ada 14 bahasa yang dikategorikan sebagai dia pelajari di buku tetapi nggak pernah diketahui atau belum pernah melihat Mojevanti mengeluarkan bahasa tersebut. Dokumen-dokumen yang masih ada dari koleksi dokumennya Mojevanti ditemukan berisi teks tentang atau setidaknya ada 56 bahasa yang dituliskan dengan beliau atau ditulis oleh orang lain yang mungkin dikumpulkan oleh Mojevanti untuk tujuan pembelajaran. Dan dokumen-dokumen tersebut meliputi daftar kata, teks paralel, dan deskripsi linguistik, misalnya kayak tata bahasanya. Dan catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Mojevanti setidaknya memiliki pengetahuan tentang lusinan bahasa meskipun tingkat dan jangkauan kemampuannya yang masih belum dapat diketahui. Singkatnya sih ya, tampaknya hal ini terjadi karena ingatannya yang sangat baik dan sebagai tambahan ya. Sejak zaman dahulu itu kan ada sesuatu yang disebut art of memory. Mungkin Mojevanti menyadari beberapa di antaranya dan mempraktikannya. Lalu ada seorang Lord Byron, penyebutannya gimana ya nama dia ya? Lord Byron menyebut Mojevanti ini seorang monster bahasa, Briareus dari bagian-bagian pidato, seorang poliglot berjalan kata dia, dan banyak lagi lah yang seharusnya menurut dia bahwa Mojevanti ini seharusnya ada pada saat Menara Babel berdiri. Wow. Sebagai penerjemah universal, ia memang seorang yang luar biasa dan juga rendah hati. Dan dia mengutip kata-kata terakhir ya, yaitu adalah dia bahkan tidak pernah meninggalkan Italia. Jadi bagaimana kisahnya tentang Mojevanti?